Halo sobat online, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi pengaduan lab ya, yang part ketiga. Kita langsung aja ya, tanpa lama-lama. Siapkan mata, fokuskan telinga, dan konsentrasi. Oke sahabat online, kali ini yang pertama kita buka ya, seperti biasa Apache dan MySQL-nya di start dulu ya, diaktifin dulu. Ya, ini punya saya udah aktif ya. Nah, kalau misalkan tandanya stop kayak gini, berarti ini udah start, udah nyala ya. Oke, kita akan lanjut ke bab 3 ya. Nah, ini di bab 3 ini kita akan membuat UI atau user interface login siswa dan PHP login siswanya, lalu user interface dashboard siswanya ya, atau halaman indeks di halaman siswa, terus PHP logout siswanya tentunya ya. Oke, kita akan langsung buka Visual Studio Code-nya ya. Lalu setelah kita membuat ya, membuka Visual Studio Code, kita buka Chrome-nya. Nah, sekarang kita sudah di Chrome-nya ya, localhost phpMyAdmin-nya buka ya, localhost phpMyAdmin ya, database-nya yang zipsub yang ini. Terus kita juga buka localhost zipsub ya kemarin ya. Nah ini ya. Sekarang kita open folder yang project kita yang kemarin. Open folder, masuk disk PC, terus ke SAM, masuk ke htdoc, kita buka project kita yang zipsub. Nah ini ya, select folder, nanti muncul di sidebar, mungkin di kalian di sebelah kiri ya, kalau saya sebelah kanan di sini. Oke. Sekarang kita akan membuat tampilan login siswa dulu ya, atau UI-nya ya, UI login siswanya di zipsub ya. Lalu buat folder, new folder, siswa, enter. Nah, di dalam folder ini, di folder siswa ini kita buat filenya yang baru, kasih nama login strip siswa.php. Oke ya. Nah teman-teman, untuk membuat halaman login siswa cukup copy paste aja ya dari admin. Nah ini kan tampilan login admin ya. Nah tuh, kita langsung copy aja, CTRL-A di keyboard ya. CTRL-A itu buat ngeblok seluruh kodenya ya. Nah CTRL-A, nah nanti keblok semua tuh. Oke, nah setelah itu kita CTRL-C atau copy ya, copy, atau klik kanan aja seperti ini ya, copy ya, terus paste atau CTRL-P ya. Nah oke ya, ini udah. Coba kita lihat ya, di refresh dulu, kita lihat di tombol login siswa. Nah ini namanya masih login admin karena kita tadi mengcopy paste kode dari login strip admin ya, .php. Nah ini kita ganti dulu tampilannya ya, biar enggak login admin. Nah di sini juga namanya di URL-nya login siswa ya, bukan login admin. Nah jadi kita edit dulu. Untuk editnya kita tambahkan dulu koneksi di sini ya, include dulu koneksinya, include, karena ini harus pakai include ya untuk siswa. Include, kita berada di folder siswa di sini, koneksi ada di sini, berarti kita keluar satu langkah ya, titik/koneksi.php.
jangan lupa titik komanya ketinggalan ya. Nah, save jangan lupa ctrls. Terus kita juga ganti path-nya ya, if insert session. Nah, ini admin juga diganti, bukan admin tapi siswa. Save. Terus di sini juga ganti ya, kita kan sekarang ada di folder siswa ya, ada di folder siswa, otomatis kita masuk ke indeks admin ya. Nah, indeks admin, indeks siswa ya, berarti nanti juga di save di folder siswa ya. Oke, kita ganti indeks strip siswa. Oke. Ini siswa header. Oke ya, udah ya. Terus setelah itu kita juga ganti nama daripada adminnya menjadi siswa. Terus ini kita ganti juga ya. Nah, postnya ya, ini berarti proses login siswa. Nanti kita bikin filenya ya, file PHP siswanya. Terus ini ganti menjadi nis karena siswanya login pakai nis ya, bukan username sama password tapi nis. Kalau ini nis berarti kita ini juga ganti menjadi nis ya, kecil aja, huruf kecil semua, nis, lalu save. Nah, kita tidak butuh password, ini di blok, delete ya, di delete aja. Lalu apalagi yang harus kita ganti? Udah ya, segitu aja kayaknya. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, jadi nanti nis aja yang tampil di sini. Lalu setelah itu kita ubah ya warnanya. Coba kita ubah warnanya menjadi hijau ya, BG sukses, agar membedakan login admin dan login siswa ya. Terus tombolnya button degree password represet. Nah, ini ganti menjadi sukses. Oke lah, kita hapus ya, sorry, sukses ya. Oke. Nah, tombolnya jadi hijau. Kalau teman-teman mau ganti warna ininya juga boleh ya, silahkan. Lalu setelah itu kita akan membuat prosesnya ya, atau PHP si login siswanya ya. Oke, login ini keluarin aja ya karena udah, berarti prosesnya kita buat di sini ya teman-teman. Nah, login siswa ya, login strip siswa, login strip siswa .php. Nah, kita buat PHP-nya di sini untuk login siswa. Pertama kita buat PHP-nya dulu. Terus jangan lupa session underscore start untuk memulai ya, untuk memulai login ya. Maka kita harus membuat dulu session ya. Ini wajib ya supaya kita dapat menyimpan dapat menyimpan apa yang kita tulis di form login nanti ya. Jadi harus ada session. Terus include ya, include di koma tambah koneksi ya, koneksi .php. Terus setelah itu kita tambahkan di sini if not iset ya, not iset, terus kutip login.
Jadi jika tombol login tidak ditekan, ya, jika tombol login tidak ditekan, login ini, maka halaman ini diakses secara langsung, ya, tidak lewat form. Nah, kalau tidak lewat form berarti ya lewat URL atau lainnya. Makanya kita harus set dulu biar semua pengguna itu harus login hanya menggunakan tombol, ya. Ini udah jelaskan kemarin, ya. Header kutip, terus locationnya ke, jadi kalau misalkan tidak menekan tombol login, ya, login di tempat yang lain, ya, di URL ataupun di mana, maka harus ditendang ke, sebentar, ditendangnya ke ini nih, ya, ke login siswa berarti, ya. Nah, kita sedang ada di halaman di folder proses, otomatis keluar satu langkah, siswa /login strip siswa.php, ya, seperti itu. Oke, lalu apalagi setelah ini, exit, ya, exit. Nah, exit ini artinya hentikan mengeksekusi, ya, hentikan eksekusi kodenya, atau mudahnya jika kita tidak menekan tombol login, ya, ataupun tidak mengisi form, ya, nah maka kita tendang ke halaman login siswa, lalu selesai, tidak ada lagi script yang berjalan, gitu, ya. Terus apalagi ya di sini, ini $nis, ya, karena pakai nis sama dengan MySQL, oh iya benar, ya, MySQL, ya, titik komanya ini enggak ada, nah, nanti error. Oke, titik komanya enggak ada. Terus apalagi nih, MySQL ini juga nggak ada nih, ya, harusnya di sini ada kurung. Nah, di sini ada kurung nih, ini error. Iset $post $_post. Nah, terus kurung lagi, kan di sini ada kurung, ya, kurung buka, ini kurung lagi di sini di dalam. Nah, kayak gini. Kita lanjut lagi, ya, MySQL _real escape, yang kayak kemarin, ya, real escape string, mana penutup PHP nya nih, kok hilang, aduh. Real escape string, terus count, ya, $count, koma, $_post, lalu kutip nis. Nah, kayak gini, ya, di koma, ya, jangan lupa. Save. Lalu setelah ini kita masuk ke query-nya, ya. Nah, jadi kemarin udah jelasin, ya, ini, ya, yang MySQL real escape string atau baris yang ini, ya. Jadi artinya untuk baris yang ini ambil input yang bernama nis, ya, dari form itu maksudnya dari sini nih. Nah, ambil inputnya dari sini, ya. Inputnya apa, apakah 1 2 3 atau A B C D mungkin, ya. Nah, ambil inputnya dari sini, gitu, ya, yang baris yang ini.
Nah, itu artinya seperti itu. Nah, untuk MySQL real escape string itu untuk mengamankan input dari SQL injection ya. SQL injection itu bahasa MySQL ya. Nah, gitu. Biasanya suka ada yang memahami bahasa SQL, lalu dia bisa login tanpa memasukkan password yang jelas ya, seperti itu. Lalu setelah itu kita masukkan query-nya ya, $query sama dengan MySQL real nggak usah ya, $query MySQL query lah ya. Query, kita ke bawah, ini sama dengan ya, salah, sorry. $query sama dengan MySQL query ke bawah ya, lalu $count ini dijelaskan ya, $count-nya di sini. Kita mengambil data dari mana atau mengecek data dari mana ya. Count itu kan koneksi ke database-nya ya. Jadi kita pakai $count, lalu kita masuk ke tabel ya. Select bintang from tabel siswa ya. Nah, ini tabel siswa ya, ada nis sama kelas. Masuk ke tabel siswa, lalu where nis sama dengan nis ya. Nah, seperti itu, save. Lalu kita tambahkan di sini adalah gini ya, di koma. If MySQL 6 rows ya, 6 rows, query sama dengan 1. Nah, jadi di sini ini itu untuk kita tandain ya, ini untuk mengecek ini untuk mengecek apakah list ada di tabel siswa ya. Nah, terus di sini tandain juga. Nah, ini mengecek jumlah data yang ditemukan ya, jumlah data yang ditemukan ya. Nah, di tabel siswa ya, dengan nama nis, dengan nama kolomnya nis ya. Itu terus jika hasilnya adalah 1 ya, 1 baris gitu ya, hasilnya adalah 1 baris. Nah, artinya nis terdaftar dan valid ya. Berarti di sini kita tambah sebentar. Di sini kita download data sama dengan MySQL fetch assoc ya. Fetch assoc itu asosiasi ya. Terus $query di koma, di bawahnya kita pakai session $session karena $session itu kan untuk menyimpan ya, ketika kita login atau menginput huruf ataupun angka di sini, itu disimpan sementara di session ya. Nah, di sesi atau session ya, begitu ya. Oke, jadi $session untuk menyimpan
siswa. Nah, kalau ini untuk menyimpan NIS, kalau ini menyimpan ketika kita login ya, seperti itu ya. Ini menyimpan siswa ke sesi siswa. Search sama dengan kutip NIS sama dengan $data NIS. Lalu setelah itu ini ditandain dulu ya, tandain dulu biar enak. Ini menyimpan nama siswa ke session. Menyimpan nama siswa NIS ya, menyimpan NIS siswa ke session. Nah, lalu di bawahnya itu berarti ini ada dua ya. Nah, di sini ya, di sini ada nama ya. Ini pakai koma dulu. Koma. Lalu di sini nama sama dengan $data nama ya. Setelah itu jangan lupa koma, lalu kelas sama dengan $data $data kelas, kutipnya ke sini ya, jangan lupa ketinggalan tuh, $data kelas berarti ya. Nah, kelas tutup koma ya. Kalau nggak usah lah karena udah selesai ya. Nah, NIS nama ini dirapiin dulu. Sorry. Oke. Terus kita jangan lupa tutup juga di sini ya. Titik koma. Oke. Lalu di bawahnya kita masukkan header lokasi ya. Berarti jadi maksudnya mengecek jumlah data yang temukan dari siswa ya. Kalau misalkan ada satu baris berarti data valid ya. Nah, terus disimpan di session ya, NIS-nya ya. Terus setelah itu menyimpan nama ke session jika ada nama, menyimpan kelas ya jika ada kelas. Nah, terus session sebentar header location ini kemana arahnya ya, berarti ke halaman siswa ketika sudah login ya. Halaman siswa itu ada di folder siswa, nanti kita buat namanya indeks siswa PHP ya. Koma, jangan lupa exitnya ya, exit titik koma. Oke, kita lihat lagi ya, takutnya ada yang salah. Exit. Oke ya.
tidak lupa kita juga tambahkan jika NIS tidak ditemukan ya, else jika NIS tidak ditemukan maka echo tampilkan ya, tampilkan pakai script ya, script alert ya, alert NIS, sorry, kutipnya dua ya, kutip pembuka, kutip penutup ya, NIS tidak terdaftar. Jadi kalau misalkan di sini udah dicek, kalau misalkan ada berarti valid ya, kalau misalkan ada lalu valid ya, sorry, dan disimpan ke session ya. Ini session ini nanti untuk mengakses semua menu yang ada di halaman siswa nanti. Nah, berarti kalau sukses dan valid data ditemukan maka akan dimasukkan ke halaman index-siswa.php. Nah, jika sudah masuk berarti hentikan script ini ya. Hentikan script ini. Namun jika misalkan siswa atau pengguna itu salah memasukkan NIS ya, atau NIS-nya nggak ada di database, maka tampilkan bahwa NIS tidak terdaftar ya, NIS tidak terdaftar. Oke ya. Nah, ini untuk menampilkan kesalahan ya. Seperti itu. Jangan lupa di sini window location sama dengan kutip lagi. Kita masuk ke folder siswa, lalu tandang ke login siswa ya, login siswa di folder siswa yang ini ya, login siswa.php. Nah, seperti itu. Jangan lupa titik komanya, lalu tutup dengan script ya, script penutup. Oke. Nah, udah selesai kayaknya ya. Ini kasih komentar dulu ya. Jika data siswa valid atau benar dan ada di database, maka masuk ke halaman siswa. Nah, ini kita kasih komentar lagi ya, sorry. Jika data atau NIS, jika NIS ada ya, jika NIS salah atau tidak ada di database, maka jika NIS salah ya, udah jika NIS salah aja ya. Nah, jadi maksudnya else itu jika NIS-nya salah ya, maka tampilkan pemberitahuan NIS salah dan lempar atau tendang ke halaman login siswa. Oke ya, di save jangan lupa. Jika NIS salah dan atau tidak ada di database, maka tampilkan pesan ini lalu ditendang ke login siswa.
Nah, seperti itu ya. Ini mungkin berhasil ya, kita nanti coba. Lalu kita bikin indeks siswanya atau halaman siswanya ya. Halaman siswa itu berarti di siswa ya, di sini ya. Kita buat filenya indeks strip siswa, indeks strip siswa.php. Nah, di sini kita mulai lagi dengan PHP-nya. PHP kasih jarak biar leluasa ngodingnya ya. Lalu session start kurung kotak koma. Nah, di sini untuk memproteksi ya, kita kasih komentar dulu, mengamankan ya, mengamankan login siswa. Sini pakai if not iset lalu kurung kurung variable session, variable session kutip siswa. Oke. Nah, ke bawah header location kita tendang ke login siswa, login siswa.php koma. Oke, dan lupa di exit koma. Nah, ini untuk proteksi loginnya ya. Lalu di sini kita pakai sesi ya, variabel siswa sama dengan variabel session kutip siswa. Oke, lalu kita masuk ke tampilannya HTML ya. Silakan masukkan HTML-nya ya teman-teman. Terus setelah itu kita kasih title-nya, jangan lupa title-nya itu kita kasih nama, misalkan halaman siswa. Jangan lupa bootstrap-nya ketinggalan ya, bootstrap kita copy paste aja biar cepat. Simpan ke sini, paste ya. Kita ada indeks siswa itu ada di folder siswa, masuk ke aset. Nah, ke sini ya, berarti benar ini udah ya. Setelah itu kita masuk ke bagian body. Ininya ditambahin dulu kelas sama dengan bg lights. Nah, oke, jadi pakai background warna putih ya teman-teman. Terus kita kasih navbar, ini agak ke tengah. Ini sorry ya teman-teman, aduh tadinya saya niat pakai kursor itu supaya kalian enak ya ngelihat kursor, tapi saya malah malah gak enak nih, ketutup. Matiin aja ya. Nah, inilah enak ke matanya gitu ya. Kelas sama dengan navbar kayak kemarin ya, navbar strip dark ya, nanti putih ya, untuk kita buat judul nanti ya, buat brand ya, navbar dark bg success. Jadi warna hijau nanti navbarnya. Terus ini enter, ke bawahin. Nah, kita masukkan di sini div div
class, nah di class container fluid ya, container fluid span class navbar print ya, navbar print. Kita pakai, bentar ini biar rapi ya, set. Oke, kita di sini pakai icon font awesome, iconnya icon apa ya, icon siswa font awesome school icon. Ini school kayak gini ya, kita cari coba education. Wah, ini berbayar semua ya. Coba lihat yang free ada nggak. Ini aja ya. Nah, oke, kita paste di sini ya, terus kita kasih nama sub ya, siswa. Nah, oke, selesai. Lalu kita bikin tombol logoutnya di sebelah kanan. Kita lihat dulu ya sini. Kita kan belum login ya, lupa kita. Jadi harus login dulu ya. Ntar ini ya, satu lagi aja ya. Ref logout itu nanti di sini ya. Nah, kita nanti bikin lagi untuk file logoutnya ya. Ada nanti logout strip siswa. Kalau logout yang ini punya admin ya. Ref proses logout strip siswa.php ya, seperti itu ya. Lalu kita pakai kelas di sini, kelas sebenarnya lupa, kelas ini buat tombol ya, btn berarti ya, btn small ya, yang kecil, lalu kita warnanya putih, btn light. Nah, seperti itu ya. Lalu kita pakai icon lagi ya, pakai icon logout, ini aja lah ya, logout. Oke ya, udah selesai, seperti ini aja lah. Oke, dulu kita coba login siswa udah dibuat kan ya, login siswa udah ada, login siswa PHP nya kita coba bikin namanya nisnya ya, di insert. Nah ini kebetulan saya udah insert, tapi kita coba lagi insert ya, kita tambah lagi nisnya. Kita coba pakai nisnya misalkan 1 2 3 ya, kelas 11 go. Kita lihat di browse. Nah ini 1 2 3 ya, kelas 11. Kita refresh dulu, kita coba masukkan 1 2 3 login siswa proses login siswa.php, proses login siswa.php yang ini berarti ya. Tadi tombol loginnya ini ya, btn sukses, login, submit. Sebentar ya, takutnya ada yang salah nih.
Oke, jadi kesalahannya itu yang pertama ada di sini ya. Nah, ini nih. Ini tadi tidak memakai titik koma. Ini harus pakai titik koma ya. Ini yang pertama ya, salahnya. Terus tadi ini ya udah pakai dolar. Terus di login siswa. Nah, ini tadi siwa ya. Tadi siwa, nulisnya siwa ya, kurang s, typo, sorry. Nah, harusnya siswa ya. Makanya tadi not found, tidak mengenali file tersebut ya. Kita refresh. Nah, udah masuk ya. Cuman logoutnya belum dibuat. Nah, kita buat logout dulu ya. Buat logout, soalnya kalau misalkan ini diklik ya teman-teman, ini nggak bisa tuh, malah not found. Oke ya, untuk logout kita bikin lagi file di proses ya. Nah, di proses buat file namanya logout siswa ya, logout strip siswa.php, enter. Nah, di sini PHP biasa, tutup, terus session start. Lalu unset ya, unset kurung ya, kalau nggak salah kurung $session $session siswa ya, string siswa di koma, lalu header kutip location ke arah folder siswa ya, lalu ke menu login, halaman login siswa ya, siswa.php, koma, exit, koma. Oke ya, seperti itu. Kita coba logout ya. Nah, ini unset ya, unset ini kan seperti biasa tadi ya, session start ya, untuk memulai ketika diklik logout, karena tersimpan ya, apa namanya, akun, bukan akunnya, loginnya ya, sesi loginnya itu tersimpan di sini. Nah, lalu unset nih, itu unset itu untuk menghapus variabelnya ya, variabel session ya, variabel session siswa ini ya yang tersimpan. Nah, lalu di sini baru ditendang ke login.siswa.php, maka programnya atau scriptnya selesai sampai di sini, dihentikan ya, seperti itu ya. Kita coba di refresh dulu, logout. Oke, udah berhasil ya, seperti itu. Tapi coba kalau misalkan ini nggak kehapus semua sessionnya ya, kita coba pakai session destroy, session code destroy di koma. Kita coba pakai session destroy 123. Nah, seperti itu ya, lebih baik kita pakai ini nih, pakai session destroy aja supaya sesinya itu benar-benar kehapus semua sesinya ya. Misal ya kalau misalkan kita login ya, login siswa dimanapun itu browsernya ya, kalau misalkan ada session destroy, itu session start yang menyimpan semua login ya, itu dihapus semua di session startnya oleh session destroy ya, seperti itu. Jadi buat sekarang sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, dan dikasih komentar yang positif. Terus jangan lupa juga ya, buat teman-teman yang ingin memberi traktir cendol ya, lumayan, silakan dicek di deskripsi ya, atau mau seikhlasnya juga gak apa-apa ya, seperti itu. Sampai di sini dulu, bye.